أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh keberkahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat takwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan kedua kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dikala harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu bisa menolong kita. Khatib pun berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa taat, senantiasa patuh. Takwa adalah senantiasa selalu berhati-hati di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap kesempatan. Takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya secara mutlak. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah 4 hari yang lalu kita memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah simbol kemerdekaan negara kita. Yang kemerdekaan ini didapat pastinya ada kesulitan, tantangan, hambatan. Bahkan para pejuang-pejuang harus merelakan dirinya, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. 81 tahun yang lalu kita dijajah, kita tidak merdeka. Maka hari ini kemerdekaan itu yang bebas dari jajahan bangsa asing sudah kita rasakan. Maka bagi kita generasi penerus bangsa perlulah kembali menguatkan diri kita. Untuk apa? Untuk melestarikan kemerdekaan yang sudah kita rasakan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap orang mukmin ketika menyambut kemerdekaan tersebut? Maka sedikitnya ada 4 hal yang perlu kita ambil sikap
atau kita amalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Bagi orang yang beriman, ketika kemerdekaan diraih, hal yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa kata Allah bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kufur, ingatlah azab Allah sangat pedih. Selanjutnya, sikap kita, amalan yang mesti diamalkan ketika kemerdekaan itu sudah diraih adalah menambah wawasan, menambah ilmu kita. Boleh jadi ketika seseorang tidak berilmu, tidak berwawasan, punya niat untuk melestarikan kemerdekaan, tapi langkahnya salah, sikapnya salah. Ketika kemerdekaan sudah diraih, apa yang dilakukannya? Malah terjajah oleh hawa nafsunya, terjajah oleh orang lain, terjajah oleh keinginan-keinginan yang jauh dari kemerdekaan. Maka Islam hadir untuk memahamkan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya bebas tanpa batas, tapi Islam mengajarkan kemerdekaan itu adalah ketika dia tidak bergantung, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk melainkan beribadah kepada Allah. Banyak orang yang dia terjajah oleh hawa nafsunya, terjajah oleh orang lain, ingin bahagia, tapi bahagianya ada di mulut orang lain, padahal sejatinya kebahagiaan ada dalam dirinya, ada dalam jiwanya. Maka hal yang kedua adalah menambah wawasan, menambah ilmu. Berikutnya, amalan yang ketiga adalah kita senantiasa belajar dari para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Soekarno-Hatta, Tan Malaka, Imam Bonjol dan lain sebagainya merupakan contoh bagaimana mereka menggunakan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan. Bagi orang yang beriman, jiwa dan raganya dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan seseorang bapak misalnya ketika melangkahkan kaki dari rumah untuk bekerja, itu adalah meraih kemerdekaan dan itu adalah termasuk jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir yang perlu kita amalkan ketika kita memperingati kemerdekaan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap kejadian atas kehendak Allah biiznillah. Saat itu 17 Agustus bertepatan dengan umat Islam berpuasa. Kalaulah menurut logika mungkin kemerdekaan susah untuk diraih. Kenapa? Karena banyak hambatan, tantangan yang tidak sedikit. Tapi Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Itulah 4 amalan yang diamalkan oleh orang yang beriman. Yang pertama adalah bersyukur, kedua menambah ilmu, ketiga belajar dari para pejuang, dan yang keempat adalah berdoa. Dan marilah kita menjadi
generasi pejuang. Setiap zaman pasti ada 3 generasi. Pertama, generasi pejuang. Kedua, generasi penikmat, pewaris. Dan yang terakhir adalah generasi penghancur. Marilah kita menjadi generasi pejuang kemerdekaan bagi diri kita, bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu sedikitnya 4 sikap, 4 amalan ketika kita memperingati kemerdekaan, yakni bersyukur, menambah ilmu, belajar dari para pejuang dan berdoa. Marilah kita bertekad dalam diri kita menjadi generasi para pejuang. Lantas bagaimana panduan Islam untuk menjadi generasi pejuang? Tidak hanya generasi penikmat, bahkan naudzubillah menjadi generasi penghancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 110. Ini menjadi panduan kita agar apa? Menjadi generasi pejuang. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah berbuat baik, beramal ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Setiap kita oleh Allah istimewa. Bahkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, bahkan dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah akal dan hawa nafsu. Ketika akal ini dididik, hawa nafsu ini dididik, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Dan manusia yang terbaik, dia beramal ma'ruf. Dan juga tidak lupa generasi pejuang, dia bernahi munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, yakni mencegah kemungkaran. Setiap kita memiliki kekuatan yang beda-beda. Ketika ada kemungkaran di hadapan kita, kita lawan, kita hadapi dengan tangan. Apa itu tangan? Maksudnya adalah kekuasaan. Ketika kita tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, maka ada lisan, yakni saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
Namun kita juga lisan susah, maka kita menolak dengan hati, dan ini adalah selemah-lemah iman. Dan yang terakhir, generasi pejuang adalah senantiasa terus-menerus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, kenapa hari ini belajar mati-matian dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah? Maka si pemuda akan menjawab, karena sami'na wa ata'na. Saya menuntut ilmu agar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Seorang ayah, kenapa Pak bekerja bahkan dari matahari sebelum terbit pulang malam? Dia jawab, fi sabilillah, sami'na wa ata'na, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 hal yang bisa menjadi panduan kita menjadi generasi pejuang. Iman kepada Allah, beramal ma'ruf dan nahi munkar. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fi dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru